Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Nabiyyina wa Safina wa Maulana Muhammad. Allahumma aijal Islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa nasara jundah, wa jamal ahzab wahdah. Alhamdulillah, alhamdulilladzi ja'ala al-'id lil muslimin wa shahra siyam lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Assalamu alayka ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa litukmilul 'iddah wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Aidin wal adiyat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Allah bahagiakan kita dengan karunia nikmatnya. Pada pagi ini Allah bahagiakan kita setelah menyelesaikan rangkaian ibadah di bulan Ramadan 1444 Hijriah, puasa, tarawih, tadarus, i'tikaf, dan diakhiri dengan zakat fitrah. Kita bermohon kepada Allah semoga rangkaian ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allah maafkan kesalahan ibadah kita, kekurangan yang kita lakukan Allah ampuni, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat kirim salam selalu tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah kita yang selalu berusaha menghidupkan sunnahnya dan berharap mendapatkan syafaatnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Aidin wal adiyat rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Kita semua akan mudik ke tempat selama-lamanya, sebagaimana Ketua DKM kita yang telah berpulang ke rahmatullah, almarhum Haji Baihaqi, beliau mudik selama-lamanya ke kampung akhirat. Dan semua kita pun akan seperti beliau, akan mudik ke kampung akhirat selama-lamanya.
Ketika saudara-saudara kita yang mudik perlu bekal yang banyak, apalagi menuju ke kampung yang selama-lamanya, yaitu akhirat. Dan itu adalah tazawwadu fa in kharizat taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Lewat puasa yang kita laksanakan, semoga membentuk kita menjadi pribadi yang bertakwa. Amin. Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian, agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kegembiraan yang kita rasakan setelah menyelesaikan rangkaian ibadah kita gemakan dengan takbir sebagaimana Allah perintahkan kita. Walitukmilul iddah. Setelah kita sempurnakan bilangannya, walaupun tahun ini terjadi perbedaan kembali. Saudara-saudara kita di Muhammadiyah kemarin telah melaksanakan sholat Idul Fitri, kemudian kita melaksanakan hari ini. Keduanya tidak ada yang salah, karena bagian daripada istihad. Benar pahalanya 2, salah pahalanya 1. Keduanya tidak ada yang salah. Yang salah adalah yang memperdebatkannya, memperpanjang, memperuncing perbedaan itu sendiri. Karena itu, selesai kita melaksanakan rangkaian ibadah, lalu apa yang Allah perintahkan dalam Al-Baqarah 185? Walitukabbilullah. Bertakbirlah kalian kepada Allah, agungkan Allah, besarkan Allah, kecilkan diri, nafsu, keluarga, harta, jabatan. Yang besar hanya Allah. Kita besarkan Allah. Kemudian Allah perintahkan setelah kita mengagungkan Allah dengan takbiran dari rumah ke rumah, dari musola ke musola, di jalan di musola ini, dan semuanya bertakbir mengagungkan Allah. Lalu kita bersyukur terhadap nikmat Allah. La'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba Allah yang bersyukur. Bersyukur kepada Allah menyelesaikan rangkaian ibadah puasa, menahan nafsu, menahan lapar, haus, dahaga. Dan itu semuanya kita laksanakan karena hidayah Allah, karena petunjuk Allah. Inilah karunia yang paling nikmat, hidayah iman, mutiara yang paling indah. Emas berlian tidak ada ternilai harganya adalah hidayah Allah. Karena hidayah itulah kita bisa melaksanakan saum, puasa, tarawih, tadarrus, i'tikaf, dan seluruh rangkaian ibadah. Kalau bukan karena hidayah Allah, tidak mungkin kita bisa melaksanakannya. Anak Nabi kalau tidak dapat hidayah, kafir ditenggelamkan, seperti Kan'an anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Orang tua Nabi kalau tidak dapat hidayah, maka akan masuk neraka, ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Paman Nabi tidak dapat hidayah, jauh dari Allah. Allah katakan, tabbat yada abi lahab wa tab. Celaka untuk Abu Lahab. Kita bukan anak, bukan ayah, bukan keponakan, bukan paman Nabi. Alhamdulillah, Allah karuniakan kita hidayah, bisa beribadah, melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Inilah mutiara yang harus kita jaga sampai akhir hidup kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah kita melaksanakan sholat Id, maka kita termasuk Idul Fitri. Ada perbedaan antara Lebaran dengan Idul Fitri. Ada semua orang bisa berlebaran, tapi tidak semua orang bisa beridul fitri. Siapa orang yang lebaran, siapapun dia tidak puasa, dia tidak tarawih, dia tidak zakat, dia tidak infak, dia tidak melaksanakan ibadah, silahkan dia berlebaran, tapi dia tidak bisa beridul fitri. Hanya hamba Allah yang melaksanakan rangkaian ibadahlah yang bisa beridul fitri.
kembali kepada fitrah tanpa noda lewat rangkaian puasa tarawih tadarrus sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang puasa karena imannya dan karena muhasabah dirinya, karena mencari ridha Allah, maka Allah akan menghapus dosanya. Siapa orang yang qiyamul Ramadan, tarawih, tadarrus, i'tikaf karena imannya dan karena ingin memperbaiki dirinya, maka Allah hapuskan dosa-dosanya yang lalu seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Pagi ini kita diberikan karunia bisa beridul fitri setelah melaksanakan rangkaian ibadah, dan jaga kefitrahan kita, kebersihan hati kita setelah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang berhak merayakan Idul Fitri adalah orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah, dan dia akan dihapuskan dosa-dosanya seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bersih tanpa noda, hubungan kita kepada Allah bersih, tapi belum tentu hubungan kepada sesama kita. Ketika Rasulullah SAW selesai khutbah Idul Fitri, beliau mengaminkan 3 kali, amin, amin, amin. Sahabat terheran-heran dan bertanya, ya Rasul, kenapa engkau amin 3 kali? Apa yang kau aminkan? Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, hai para sahabat, baru saja malaikat Jibril berdoa kepada Allah, lalu doanya aku aminkan. Bayangkan, yang berdoa malaikat Jibril, Sayyidul Malaika, pimpinan para malaikat. Yang mengaminkan Rasulullah Muhammad SAW, Sayyidul Nabi wal Mursalin, pimpinan para nabi dan rasul. Gak mungkin doanya tidak akan dikabul, pasti Allah kabulkan. Lalu apa doanya ya Rasulullah? Terheran-heran para sahabat bertanya. Lalu Rasulullah menjawab, malaikat Jibril berdoa, selesai sholat id khutbah, lalu diaminkan oleh Rasulullah, ya Allah ya Rabbana, jangan kau terima sholat tarawih, tadarrus, i'tikaf, zakat, fitrah, sedekah anak yang durhaka kepada orang tua. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga ketika Rasulullah menjelaskan ridha Allah fi ridhal walidain, ridha Allah tergantung ridha orang tua kita. Sia-sia amal ibadah kita, capek kita melaksanakan ibadah, kalau orang tua tidak ridha, maka Allah pun tidak ridha, maka ibadah pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Setelah Allah mewajibkan kita menyembah hanya kepada Allah, jangan memusyrikkannya, maka berbuat terbaiklah kepada kedua orang tua kita. Bahkan ketika Rasul ditanya oleh para sahabat dalam hadis yang lain, ya Rasulullah, siapakah yang wajib kami muliakan setelahmu? Rasulullah menjawab dengan tegas 3 kali dengan jawaban yang sama, ummuk, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Abuk, ayahmu. Karena itulah momentum Idul Fitri. Selesai kita melaksanakan sholat id, jangan kita kemana-mana dulu, dahulukanlah orang tua kita yang masih hidup, langsung kita minta ridho, minta maaf. Yang sudah wafat datang ziarahi, minta ampun kepada Allah dan minta ridho kepada orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Lalu yang kedua apa ya Rasulullah? Malaikat Jibril berdoa, ya Allah ya Rabbana, jangan kau terima salat tarawih, tadarrus, zakat, fitrah istri yang durhaka kepada suaminya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, ketika seorang istri yang taat kepada Allah, dia menjalankan sholat 5 waktu, hanya 5 waktu saja,
Dia menjalankan puasa Ramadan hanya Ramadan saja. Dia melaksanakan ibadah haji hanya ibadah haji saja. Lalu dia taat kepada suaminya, lalu dia wafat, suami ridha. Apa kata Rasulullah? Silakan masuk surga lewat pintu yang dia kehendaki. Allah Akbar. Karena itulah setelah kita minta ridha kepada ibu ayah kita, minta ridha kepada suami kita, minta maaflah atas kesalahan yang kita lakukan selama ini. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Yang ketiga, malaikat Jibril berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabbana, jangan kau terima salat, puasa, tarawih, tadarus, i'tikaf, zakat fitrah. Saudara yang memutuskan silaturahim kepada saudaranya, tetangga kepada tetangga, guru kepada guru, murid kepada guru, dan atau sebaliknya, kakak dengan adiknya. Inilah pentingnya selesai kita melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan, kita berhalal bihalal, bersilaturahim. Sebuah hadis panjang ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, hai para sahabat, atadruna anil muflis, tahukah kalian siapa yang bangkrut, siapa yang failit? Ada di antara sahabat yang menjawab, ya Rasulullah, al-muflisu fina man lam dirhama wala mata. Orang yang bangkrut, orang yang failit adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya uang, tidak punya duit. Apalagi Idul Fitri ini. Kata Rasulullah, bukan. Orang yang bangkrut adalah ya'ti yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat menyetorkan amalnya masing-masing. Bisolatin wa zakatin wa siyamin, dengan pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala hajinya, pahala sedekahnya. Seluruh ibadahnya luar biasa. Dia menyetorkan amal ibadahnya kepada Allah. Tapi ketika selangkah lagi di surga, ada yang protes, ya Allah ya Rabb, memang si fulan ini rajin sholat, wajibnya, tarawihnya, tahajudnya, duhanya, hajatnya. Tapi ketika di kampung, waktu hidup di dunia, saya pernah disakiti ya Allah, saya pernah dizalimi ya Allah, saya mohon keadilanmu ya Allah. Apa kata Allah? Seluruh pahala sholatmu untuk orang yang kau sakiti. Bukan hanya itu, dosa-dosa orang yang kau sakiti untukmu. Itulah orang yang bangkrut. Lalu ada yang orang menyetorkan puasanya, pahala zakatnya, pahala hajinya. Selangkah di surga ada yang protes, ya Allah ya Rabb, saya mohon keadilanmu ya Allah, memang orang ini rajin puasa Ramadannya, sunnah Senin Kemisnya, puasa Syawalnya, dan puasa sunnah yang lainnya, zakat, infak, sedekahnya, haji, umrohnya. Tapi ketika di dunia, saya pernah dibuka aib saya pernah dizalimi olehnya, saya mohon keadilanmu ya Allah. Apa kata Allah? Seluruh pahala puasamu, zakatmu, haji, umrohmu untuk orang yang kau sakiti. Orang yang kau sakiti punya dosa, mungkin pernah berzina dan sebagainya, dosanya untukmu. Inilah orang yang bangkrut. Capek-capek kita ibadah kepada Allah, pahalanya untuk orang yang kita sakiti. Dan orang yang kita sakiti, dosa-dosanya untuk kita. Itulah orang yang bangkrut di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Momentum Idul Fitri halal bihalal adalah sarana efektif kita minta ridha, minta maaf sesama kita. Kalimat minal aidin wal fa'idin, taqabbal minna wa minkum taqabbal ya karim, adalah bagian silaturahim. Silaturahim kita menjaga, kita minta ridha, tetangga dengan tetangga, saudara-saudara dengan saudara, kakak dengan adik, karena inilah saat yang tepat di momentum Idul Fitri halal bihalal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Yang terakhir, apa sikap hidup pasca Ramadan setelah kita ditinggalkan bulan Ramadan menuju Idul Fitri hari ini? Pertama, kun Abdullah wala takun abdur Ramadan. Jadilah kamu hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Apa maknanya? Banyak di antara kita rajin ke mushola, ke masjid ketika bulan Ramadan, rajin baca Quran ketika bulan Ramadan, rajin berinfak ketika bulan Ramadan. Selesai Ramadan, sayonara, bebas, tidak sholat lagi di mushola, tidak sholat lagi di masjid,
tidak baca Al-Quran lagi, tidak sedekah lagi, ini berarti salah kaprah dalam pemahaman. Berarti dia bukan menjadi hamba Allah, tapi hamba Ramadan. Na'udzubillahi min zalik. Sikap hidup pasca Ramadan pertama adalah jadilah hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Istiqomahlah dalam ibadah. Tetap kita baca Al-Quran, tetap kita mushola, tetap kita berinfak, tetap kita bersilaturahim. Yang kedua, sikap hidup pasca Ramadan adalah 1 bulan mewarnai 11 bulan. Kita masuki training, latihan, madrasah, sekolahan 1 bulan. Kita dilaparkan, kita dihauskan, kita mengendalikan nafsu. Lalu kita masuk sekolah sebenarnya setelah di training selama 11 bulan berikutnya. Mampukah kita mengendalikan nafsu? Jangan sampai ketika Ramadan nafsu dilaparkan, dihauskan, iman dikenyangkan, tapi setelah Ramadan nafsu kita kenyangkan, iman kita kuruskan. Na'udzubillahi min dzalik. Harusnya 1 bulan ini bisa mewarnai 11 bulan berikutnya. Kemudian yang ketiga, sikap hidup pasca Ramadan, masuk bulan Syawal. Syawal artinya tarqiyah, peningkatan. Kita tingkatkan akidah iman kita, kita tingkatkan ibadah kita, kita tingkatkan akhlak kita. Karena itu Rasulullah mengingatkan, man shoma ramadhana summa atau sitan min Syawal kasuma yaumud dahr. Siapa orang yang puasa Ramadan, selesai Ramadan hari kedua dan seterusnya dia puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala setahun penuh dia berpuasa. Allahu Akbar. Kemudian sikap hidup pasca Ramadan adalah kita menjadi pribadi yang bertakwa, sabar, syukur, qanaah, istiqomah, insyaallah. Mudah-mudahan khutbah Idul Fitri ini memberikan mahkamah kesadaran bagi kita. Kita jaga kefitrahan kita, kesucian kita, kebersihan kita untuk istiqomah dalam ibadah, dan kita termasuk yang minal a'idin wal fa'izin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa na'udzu jundah wa jamal ahzab wahdah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amara bi amrin bada'at bihi bi nafsi wa sanna bi malaikati bi kursi faqala ta'ala wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍa 'anhum
anil khulafir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa man tabi'in ila yaumiddin. Doa saat ini sangat mustajab karena doa kita diaminkan oleh para malaikat. Karena itulah sungguh-sungguh dalam berdoa kita mengangkat kedua tangan, karena Allah mau menolak hamba-Nya yang berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, karunia-Mu begitu banyak Kau limpahkan kepada kami ya Allah. Seringkali jadi sia-sia di tangan kami. Kebaikan-Mu ya Allah turun setiap saat, sementara keluhan kami naik di hampir setiap waktu. Ya Allah, ya Rabb, jika dalam perjalanan hidup kami yang sesaat di dunia ini lebih banyak lalai kami dari zikir kami, lebih banyak maksiat kami dari taat kami, lebih banyak keluhan kami dari syukur kami bermohon ya Allah di tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah ini ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan-Mu yang lurus ya Allah, yang apabila kami berpijak di atasnya tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni seluruh dosa kami ya Allah, dari akil balik hingga saat ini sampai kami wafat ya Allah, terang-terangan atau yang kami sembunyikan ya Allah, dosa mata melihat yang tidak pantas, dosa telinga mendengar yang tidak bermanfaat, dosa mulut berkata kasar, dusta, ghibah, fitnah, dosa tangan menyentuh yang bukan mahram, menerima yang bukan hak, dosa kaki melangkah ke tempat yang Engkau tidak ridhoi, dosa kemaluan mungkin di antara kami pernah berzina, ampuni ya Allah. Dosa hati berkeluh kesah dalam hidup ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah seluruh dosa ibu ayah kami. Lihat wajahnya, dekatkan sedekat-dekatnya dengan wajah ibu kandung kita, keningnya, alisnya, sorotan matanya, kasih sayangnya, doanya, perhatiannya. Beliaulah yang mengandung, melahirkan, dipertaruhkan nyawanya untuk kita. Kalau kita sakit, beliau punya mendoakan kita siang malam. Begitu luar biasanya jasanya untuk kita. Lalu bagaimana sikap kita selama ini kepadanya? Ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapakah yang wajib kami muliakan setelahmu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ummuk, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Abuk, ayahmu. Lihat wajah ayah kandung kita, dekatkan sedekat-dekatnya dengan wajah kita, keningnya, alisnya, sorotan matanya, kasih sayangnya, doanya, perhatiannya. Allah banting tulang mencari nafkah, memikirkan kita, menyekolahkan kita. Begitu luar biasanya jasanya untuk kita. Satu dua kesalahan yang beliau lakukan kita anggap tidak berjasa. Naibnya kita ini selaku anak durhaka sekali. Ingatlah ridha Allah fi ridhal walidain wa sultullah fi sultil walidain. Ridha Allah tergantung ridha ibu ayah kita, begitu pula sebaliknya kemurkaan Allah tergantung kemurkaan ibu ayah kita. Ya Allah, ya Rabbana, kami bermohon ya Allah, ampuni dosa ibu ayah kami ya Allah. Sayangi kasih beliau ya Allah, bahagiakan dunia akhirat, wafatkan dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Kakek nenek kita mungkin kita tidak pernah melihatnya, tapi yakinilah doa kita menebus alam barzakh. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni seluruh dosa kakek nenek kami ya Allah. Jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum.
suami istri kita. Ya Allah ya Rabb, ampuni seluruh dosa suami kami ya Allah. Jadikan suami kami imam teladan bagi kami ya Allah. Ampuni seluruh dosa istri kami ya Allah. Jadikan istri kami bidadari dunia akhirat, wanita salehah ya Allah. Kakak, adik, saudara sekandung, saudara dengan kita. Ya Allah, ampuni dosa kakak adik kami ya Allah. Bersamakan kami dalam ridha-Mu dalam surga. Anak-anak cucu keturunan kita, lihat satu persatu anak-anak cucu keturunan kita. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa anak cucu keturunan kami. Jadikan anak cucu keturunan kami anak-anak yang suci, cerdas, bertakwa. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Guru-guru kita yang mengajarkan kita, mendidik kita, semuanya. Keluarga kita, almarhum Haji Marjuki, almarhum Ustazah Qadariyah, almarhum Haji Bayhat, semuanya, seluruh dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah ya Rabbana, kami bermohon ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bahagiakan semua kami dengan ridha-Mu dan surga-Mu ya Allah. Jauhi kami semua dari murka-Mu dan neraka-Mu. Karuniakan kepada kami akidah yang kuat, ibadah yang khusyuk, hati yang bersih, akhlak yang mulia, ilmu yang bermanfaat, sehat wal afiat, rezeki yang halal, berkah dunia akhirat. Ya Allah, selesai kami melaksanakan rangkaian ibadah kami bermohon terima ya Allah ruku sujud salat kami, tarawih kami, tadarus kami, iktikaf kami, puasa kami, zakat fitrah kami, infak sedekah kami, seluruh amal ibadah kami ya Allah. Sempurnakan ibadah kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, beri kepada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat.